Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Raffi dengan Salenas dan rekan saya Nurkhalila Bahrim dan Rafli Ridwansyah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang job desk dan SOP. Yang pertama adalah pengertian job description. Job description atau uraian jabatan didefinisikan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai peta tugas suatu jabatan. Dokumen ini secara formal memetakan posisi, tanggung jawab, hingga kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan di dalam struktur organisasi. Tujuan job description. Penerapan job description bertujuan utama untuk memperjelas peran individu dan mencegah terjadinya tumpang tindih tanggung jawab antar karyawan. Selain itu, dokumen ini menjadi instrumen krusial bagi manajemen sebagai dasar proses rekrutmen, objektivitas penilaian kinerja, serta perencanaan pengembangan karir karyawan secara terstruktur. Manfaat job description. Secara organisasional, job description memberikan manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, cepat, dan efisien. Dengan batasan tanggung jawab yang jelas, produktivitas dapat ditingkatkan karena setiap personil dapat berfokus pada target kerja masing-masing tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Komponen job description. Struktur standar job description mencakup informasi identitas seperti nama, jabatan, departemen, dan atasan langsung. Komponen substansial lainnya meliputi tujuan jabatan, tugas utama, wewenang, hingga indikator keberhasilan yang disebut sebagai Key Performance Indicator atau KPI, serta persyaratan kualifikasi kompetensi. Pengertian SOP atau Standard Operating Procedure beralih pada instrumen sistem yang kedua, yaitu SOP. SOP merupakan dokumen tertulis yang menginstruksikan langkah-langkah standar dalam menjalankan pekerjaan guna menjamin hasil yang konsisten. Secara sederhana, SOP merupakan representasi dari cara kerja terbaik yang telah disepakati oleh organisasi. Tujuan SOP. Implementasi SOP diarahkan untuk menjaga konsistensi, kualitas, meminimalkan risiko kesalahan operasional, dan menjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lapangan. Selain itu, SOP berfungsi sebagai media pelatihan bagi karyawan baru serta dasar bagi manajemen untuk melakukan audit dan kontrol kepatuhan proses. Contoh job description. Sebagai contoh konkret, job description seorang teknisi maintenance berfokus pada tujuan menjaga kesiapan mesin. Tugas utamanya meliputi perawatan preventif dan perbaikan kerusakan dengan KPI yang diukur melalui parameter downtime mesin serta kecepatan respons terhadap kerusakan yang terjadi. Contoh SOP operasional. Implementasi operasional dapat dilihat pada SOP menyalakan mesin bor. Prosedur ini mengatur langkah-langkah presisi mulai dari penggunaan APD, pemeriksaan kelistrikan, teknis pengoperasian yang aman, hingga pembersihan area kerja dan pengisian logbook sebagai bentuk akuntabilitas. Hubungan job description dengan SOP. Terdapat sinergi fungsional antara keduanya. Job description menjawab siapa yang bertugas, sedangkan SOP menjawab bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Sebagai ilustrasi, job description menetapkan bahwa teknis bertugas memperbaiki mesin, sementara SOP merinci langkah-langkah teknis penggantian komponen motor listrik secara aman. Tanpa integrasi keduanya, operasional perusahaan akan menjadi tidak terarah. Permasalahan jika tidak diterapkan. Ketidakhadiran job description dan SOP yang jelas akan memicu berbagai komplikasi, seperti konflik internal, rendahnya produktivitas, serta kualitas produk yang tidak konsisten. Dampak fatal lainnya mencakup tingginya risiko kecelakaan kerja,
dan terjadinya ketergantungan pada personil tertentu yang membuat sistem organisasi menjadi rapuh saat terjadi pergantian karyawan. Sebagai kesimpulan, industri modern yang profesional harus berbasis sistem, bukan sekadar bergantung pada kapasitas individu. Kejelasan peran melalui job description dan standarisasi cara kerja melalui SOP adalah kunci pertumbuhan perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Saya akhiri presentasi kelompok 8 ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.